Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah fisika dasar, di mana eh, setelah kita belajar tentang rangkaian listrik, maka kita akan melanjutkan atau membuka materi baru yang terkait dengan medan magnet. Karena kita udah belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Selanjutnya kita ke bagian magnetnya, karena nanti akan kita lihat di pekan ke-7 bahwa fenomena kelistrikan dan kemagnetan itu saling terkait, ya, saling terkait, dan juga akan yang satu satu perilaku akan menghasilkan perilaku yang maksudnya adalah kalau misalnya kita mengubah-ubah medan listrik, kita bisa menghasilkan medan magnet. Begitu pula sebaliknya. Bahkan nanti setelah kita belajar induksi elektromagnetik, kita akan lihat bahwa ternyata gelombang cahaya, ya, cahaya dan juga listrik dan lain sebagainya itu punya efek listrik dan magnetiknya itu selalu berdampingan gitu ya, selalu ada dua variabel itu tuh selalu ada ya. Nah, sehingga dia sebetulnya merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan antara listrik dan magnet. Namun yang dipelajari di tahap ini kita akan menganggap bahwa magnetnya ini memang betul-betul fenomena kemagnetan tersendiri gitu ya, walaupun nanti kita lihat bahwa medan magnet dihasilkan dari arus listrik, ya, dihasilkan dari arus listrik. Dari situ saja sebetulnya kita udah bisa lihat bahwa kelistrikan dan kemagnetan tidak bisa dipisahkan sesungguhnya. Namun melihat dari perkembangan keilmuannya, memang dulu orang menganggap bahwa magnet dan listrik itu adalah dua hal yang terpisah, kemudian nanti akan menyatu saat kita belajar induksi. Nah, di pekan ini kita akan pelajari gaya Lorentz, yaitu gaya yang disebabkan oleh efek kemagnetan. Kemudian gaya Lorentz yang berlaku pada partikel bisa berlaku pada aliran partikel, ya, yang berada di dalam kawan, ya. Jadi untungnya kita sudah belajar rangkaian arus listrik searah, kita sekarang tinggal menggunakan saja, tidak perlu menunjukkan lagi bahwa yang namanya elektron atau partikel yang menghantarkan listrik itu bisa di-confine, ya, bisa terkandung atau bahkan bisa bergerak mengalir di dalam sebuah kawat konduktor, dalam ini kabel, dalam hal ini itu kabel atau kawat gitu ya, kawat logam yang ujung-ujungnya itu mengalir punya beda potensial sehingga ada arus yang mengalir atau ada elektron yang bergerak. Nah, setelah itu baru kita nanti akan lihat, ya, dari mana kemagnetan itu berasal, yang dijelaskan oleh hukum Biot-Savart, ya. Dan Biot-Savart ini sendiri seperti halnya hukum Coulomb menjelaskan tentang bagaimana medan magnet itu disebabkan oleh muatan, ya, oleh muatan, tapi jenisnya berbeda. Kalau muatan yang dimaksud di sini adalah muatan yang bergerak, beda dengan waktu kita membahas tentang elektrostatika. Kalau di elektrostatika di hukum Coulomb yang lalu kita lihat bahwa medan listrik dihasilkan oleh partikel yang tetap gitu ya. Jadi partikel atau elektron, proton atau ion dan lain sebagainya diam pun dia bisa menghasilkan medan listrik di sekelilingnya, ya, atau di sekitarnya. Namun untuk medan magnet, muatan listrik itu harus bergerak, ya. Perbedaannya di situ. Jadi
penyebab dari medan listrik nanti akan penyebab dari medan listrik itu adalah sebuah muatan itu sendiri. Ya, makanya disebutkan bahwa fenomena elektromagnetik itu alaminya ada karena partikel atau seluruh materi yang ada di alam semesta ini, seperti saya, seperti Anda, seperti penghapus, ya, seperti komputer, seperti tanah, daun, dan lain sebagainya, terdiri dari kumpulan elektron dan proton dan neutron, terdiri dari banyak atom, ya, sehingga mau tidak mau pasti akan menghasilkan medan listrik, sekalipun dia dalam kondisi diam dan dalam ruang hampa, gitu ya. Nah, kalau di magnetostatika atau di pembahasan tentang medan magnet, maka medan magnet itu akan bisa dihasilkan jika ada muatan, ya, muatan listrik atau kumpulan muatan listrik yang bergerak, ya, bergerak dengan kecepatan tetap atau bergerak dengan kecepatan dipercepat dan lain sebagainya. Tapi dia pasti akan menghasilkan medan magnet. Nah, lantas statikanya di mana? Statika dari ini kan judulnya magnetostatika. Jadi seperti yang kita lihat di medan listrik, nilai E-nya itu tidak bergantung waktu, ya. Satu, waktu kita belajar medan listrik, muatannya diam, medan listriknya juga tidak bergantung waktu, dia hanya bergantung jarak, ya kan? Seperti ini, berarti kita review dulu supaya ini kita pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja. Kita pakai yang blank. Kalau di fenomena kelistrikan, kita misalnya punya partikel gitu ya, positif Q, nanti muncul ininya ya, medannya di sekelilingnya gitu ya. Yang arah medannya kalau positif dia keluar. Nah, secara secara mudah katakan bahwa E yang dihasilkan oleh muatan ini adalah sama dengan konstanta dikalikan oleh Q dibagi R, di mana kuadrat, di mana R-nya sendiri merupakan fungsi posisi, ya. Fungsi posisi ini adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, itu ya, di ruang 3D. Ini di ruang 3D. Ya, jadi dia bergantung pada posisi, dan Anda lihat di sini medan listriknya tidak bergantung kepada waktu. Jadi mau diukur sekarang, besok, ataupun 2 hari yang lalu dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada sebuah muatan positif Q, pasti E-nya ini sedemikian, ya. Oh ya, ini ada ini. Ya, ada vektor satuannya. Pasti sedemikian dan dia tidak akan berubah gitu loh. Sepanjang Q-nya ini terus seperti ini, ya. Sepanjang Q-nya ini terus seperti ini. Di kemagnetan, nah ya, di kemagnetan seperti yang tadi disebutkan bahwa berbeda dengan di listrik di mana ini Q-nya diam. Kalau di kemagnetan Q ini bergerak, ya. Q ini bergerak seperti waktu kita belajar Q bergerak karena dia dipengaruhi oleh medan listrik luar gitu ya, atau ada sebuah kondisi di mana Q itu nanti akan bergerak gitu ya dengan kecepatan yang tetap, yang gampang, paling gampang, ya. Maka nanti medan magnetnya, ya, nanti akan menjadi sama dengan mu0, ya, akan menjadi sama dengan mu0 dibagi 4pi. Nanti ininya perumusannya itu gini aja ya, integral dl cross r, ya, dibagi ini entropi seperti ini, 4pi
oh ini ada arusnya gitu ya, ada I-nya, ada nilai dari arusnya, di mana I ini sendiri merupakan delta Q over time gitu ya, kita jangan lupa. Nah ini tuh kalau nggak salah R kuadrat juga, masalahnya R kuadrat, sehingga nanti ya solusinya itu bisa kita lihat di sini. Solusi dari B sendiri itu adalah fungsi jarak saja, fungsi jarak ya. Sekalipun V-nya bergerak, dia punya kecepatan gitu ya. Sekalipun Q-nya ini bergerak, punya kecepatan, dan seakan-akan dia itu merupakan fungsi waktu, tapi kalau dalam hal ini V-nya ini konstan ya. Artinya dia bergerak dalam kecepatan konstan, gerak ini ya, gerak lurus beraturan gitu ya. Jadi tidak berubah beraturan. Jadi dia dalam keadaan percepatannya itu 0 ya, dan kecepatannya konstan. Nah, ini kalau di kemagnetan ya. Sehingga ini hasilnya nanti B ini ya, medan magnet ini ya, nanti kita akan kenal medan magnet B. Kalau di kelistrikan ada medan listrik E ya, di mana solusinya E ini fungsi jarak saja ya, dengan persamanya itu adalah inverse square law, ada 1/r kuadratnya. Nah di sini juga sama, apa namanya, dia fungsi jarak saja, namun nanti solusi yang dihasilkan bukan inverse square law ya. Solusinya nanti yang ini tuh mirip-mirip nanti menjadi ini apa namanya, nanti kalau dia itu dikawat, maka nanti kita akan kena dia mu 0 I per 4 pi R seperti itu, atau 4 pi A atau 4 pi S gitu ya. Jadi solusinya menjadi seperti ini. Jadi merupakan fungsi waktu juga dengan R yang sama gitu ya. Dengan R yang sama gitu. Nah, bisa dilihat di sini ini fungsi jarak, ini juga fungsi jarak. Artinya sampai kapanpun juga, selama tidak ada perubahan pada muatannya ya, selama muatannya ini tetap plus Q, ini plus Q juga tetap, tapi ininya kalau di kemagnetan dia ada V, jadi selama Q dan V-nya tidak berubah alias konstan, maka B sebagai fungsi jarak statik gitu ya, statik terhadap waktu, statik terhadap, artinya fungsi B tidak memiliki kebergantungan terhadap waktu. Nah ini fungsi jarak, artinya saja gitu ya, fungsi jarak saja, sehingga dia statik terhadap waktu. Nah makanya pembahasan tentang magnetostatika dan elektrostatika seakan-akan menganggap bahwa dua hal ini adalah yang berbeda gitu. Dua hal ini adalah dua fenomena yang berbeda gitu ya, tidak saling terkait. Nah, kalau misalnya nanti di induksi EM kita akan belajar bahwa ketika E berubah terhadap waktu bisa menghasilkan B. Begitu pula sebaliknya, ketika B itu bisa diubah-ubah ya dengan cara apapun, maka dia akan menghasilkan E. Nah, makanya nanti timbul gelombang elektromagnetik yang kita lihat sebagai cahaya, kita lihat sebagai sinyal Wi-Fi, kita apa namanya, bukan kita lihat ya, tapi kita rasakan atau kita deteksi, kita gunakan dia sebagai, kalau cahaya jelas kita bisa lihat, tapi kalau misalnya sinyal apa namanya, sinyal Wi-Fi atau sinyal dari penyedia apa itu namanya seluler, itu kan kita nggak bisa lihat ya, tapi bisa terukur dan bisa kita gunakan. Nah itu adalah fungsi B dan E yang bergantung pada waktu ya, dan salah satu ininya ya, salah satu penerapannya bisa nanti kita lihat di sini, rangkaian arus bolak-balik. Jadi tujuan dari fisika 2A
itu ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah mempelajari dasar-dasar dan juga hal-hal yang berkaitan dengan arus listrik searah. Ini tujuan yang pertama. Jadi kita belajar gaya listrik, medan listrik, potensial listrik, energi potensial listrik, kapasitansi, kapasitor, dielektrik, dan lain sebagainya untuk supaya kita bisa menggunakannya dalam rangkaian arus DC, ya, dalam rangkaian arus DC. Yang kedua adalah yang akan kita inikan sekarang adalah untuk supaya kita bisa memahami bagaimana komponen-komponen listrik bisa digunakan dalam rangkaian arus AC. Karena nanti fenomena induksi akan banyak kita lihat di induktor, ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang kapasitor. Kemarin juga kita sudah belajar tentang apa itu resistor. Sekarang bagian yang belum kita pelajari adalah yang berkaitan dengan induktor, di mana nanti induktansi itu sendiri muncul akibat adanya itu induksi listrik menjadi magnet, magnet menjadi listrik kembali. Nah, makanya di situ ada faktor induksi EM yang akan menghasilkan efek pada impedansi, ya, impedansi pada rangkaian arus bolak-balik. Dan ini nanti akan kita terapkan karena juga alat-alat kita banyak yang menggunakan arus PLN, ya, arus PLN yang merupakan arus bolak-balik berfrekuensi 50 Hz. Nah, dan tentu saja device kita sendiri sekalipun dia itu DC, tapi kan di charge-nya menggunakan AC, ya, dan berarti nanti ada proses ini yang tadinya searah yang tadinya bolak-balik menjadi searah dan lain sebagainya. Bahkan juga ada beberapa mekanisme yang bisa mengubah rangkaian arus listrik searah menjadi bolak-balik. Ada alatnya namanya, ada ADC, bukan ADC. Kalau ADC itu analog to digital converter, itu salah. Ada komponen yang apa sih namanya, bukan komutator, apa ya, saya lupa. Tapi sejenis komutator sih. Jadi fungsinya itu dia mengubah arus bolak-balik menjadi searah, dan juga ada lagi kebalikannya seperti itu. Nah, tujuan dari kita mempelajari medan magnet, induksi magnet, dan juga itu pada dasarnya adalah supaya kita bisa mempelajari sifat dasar atau prinsip-prinsip penting yang akan kita gunakan untuk mempelajari induktor yang nanti diterapkan pada rangkaian arus bolak-balik. Jadi rangkaiannya, ceritanya itu seperti itu. Nah, yang ketiga, karena ini adalah tujuan yang kedua, ya, yang ketiga itu yang berkaitan dengan fisika modern, berkaitan dengan cahaya, berkaitan dengan foton, berkaitan dengan optik, berkaitan dengan relativitas dan lain sebagainya. Itu di bagian yang ketiga, karena ternyata rangkaian penerapan elektronik kita, ya, sekarang banyak menggunakan itu hal-hal yang berkaitan dengan fisika optika dan fisika modern. Makanya itu nanti kita pelajari di bagian ketiga, ya. Jadi tujuan pertama berkaitan dengan dasar-dasar rangkaian arus listrik searah, yang kedua itu rangkaian arus listrik bolak-balik, yang ketiga itu dengan fisika modern. Ya. Oke, pembahasan pertama terkait medan magnet ini saya jelaskan secara singkat saja. Yang paling mudah itu adalah ini, adanya pengamatan kompas, ya, menunjukkan arah utara selatan, di mana arah ini, ya, ujung panah atau kepala dari panah ini menunjukkan arah utara geografis, sedangkan yang bagian ujung ininya, ya, ujung satunya lagi mengarah ke selatan geografis bumi, ya. Nah, yang menarik adalah yang menarik adalah justru sesungguhnya arah geografis utara bumi yang ditunjukkan oleh kompas itu sebetulnya malah menunjukkan kutub selatan dari magnetik bumi. Sedangkan yang kita anggap sebagai arah geografis selatan dari bumi itu justru merupakan
lokasi di mana justru medan magnet itu keluar. Dan kalau keluar maka dia itu menunjukkan sebagai kutub utara. Nah, justru magnet itu sendiri kutub magnet bumi itu memiliki pembalikan, ya, terbalik dari yang kutub geografisnya. Ya, jadi kalau justru dengan dengan logam yang yang dipasang seperti kompas itu, arah utara selatannya itu justru mengarah kepada kebalikan arah utara dari medan magnet bumi. Tapi untuk kita sendiri di bidang navigasi, ya, bagi kita sendiri yang memerlukan info GPS maupun navigasi itu terbantu dengan arah utara dan selatan geografisnya itu, gitu. Sekalipun yang ditunjukkan oleh kompas itu sebetulnya adalah arah utara selatan dari medan magnet. Jadi yang ditunjukkan sama ini, ya, oleh jarum kompas ini sebetulnya mengarah kepada itu kutub magnet, tapi secara geografis membantu kita untuk menentukan arah utara selatan geografis dari bumi. Dan itu penting karena kita sering menggunakan GPS, ya. Kalau sekarang kita menggunakan perangkat GPS untuk menentukan di mana posisi kita. Kalau dulu orang menggunakannya untuk pelayaran, ya, terutama untuk pelayaran dan penerbangan. Kalau untuk perjalanan darat, mungkin sekarang digunakan GPS, ya, karena kita ingin menggunakan tracking direction lebih baik. Namun dulu orang menginikannya itu dari lebih kepada matahari sebetulnya. Ya, kalau dulu di zaman antiquities itu zaman bukan purba, ya, tapi zaman di mana teknologi kendaraan bermotor itu belum ada, orang masih traveling dengan menggunakan kuda, karavan, dan juga carriage, gitu ya, carriage atau kereta kuda, itu tidak menggunakan kompas tapi melihat dari arah matahari dan juga itu penanda-penanda apa saja yang ada di bumi, misalnya gunung, lembah, kemudian hutan, sungai, dan lain sebagainya. Jadi penandanya seperti itu. Tapi kalau di laut, ya, kalau di laut dan juga kemudian di penerbangan di awal abad 20 itu menggunakan kompas, ya, menggunakan kompas untuk menunjukkan arah utara selatan. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu, bahwa fascination orang atau pengamatan orang terhadap fenomena kemagnetan itu sudah lama sebetulnya. Ya, dimulai dari zaman Yunani kuno, gitu ya. Kalau dari catatan, ya, kalau dilihat dari catatan sejarah, dilihat bahwa fenomena kemagnetan itu menjadi hal yang menjadi tertarik orang itu karena ada benda-benda yang menempel, gitu ya, benda-benda yang menempel pada batuan tertentu, gitu ya. Jadi ada di sebuah daerah di Yunani kuno, karena ini dari catatannya, ya, itu dari daerah Magnesia, ya, kalau nggak salah Magnesia, ada sebuah batu di sana yang secara geologis terbentuk dari magma, gitu ya, terbentuk dari magma yang sudah membeku, dan mineralisasi yang terjadi di batuan tersebut banyak mengandung feri, gitu ya, mineral-mineral yang mengandung besi, gitu ya, dan dia akhirnya menjadi saya lupa ininya. Karena kalau nanti kita akan belajar di kemagnetan itu ada sifat ferrimagnetite, ada ferromagnetite dan diamagnetite dan sebagainya. Artinya si batuan tersebut karena dia itu mengandung besi di dalamnya, maka dia mengalami magnetisasi, gitu. Kenapa bisa menghasilkan magnetisasi? Karena di bumi sendiri, ya, di bumi sendiri itu ada yang namanya arus, ya, ada arus listrik yang mengalir, sehingga arus listrik yang
alami ini menghasilkan induksi pada ini, menghasilkan apa itu namanya, menghasilkan induksi pada batuan tersebut sehingga dia bisa menghasilkan medan magnet. Dan ketika kita punya logam yang didekatkan pada batuan tersebut ternyata bisa nempel gitu ya, ternyata bisa nempel. Berbeda dengan yang elektrostatik. Kalau yang elektrostatik waktu itu saya mencontohkan bagaimana tinta dengan papan tulis bisa menempel, bagaimana cat dengan dinding itu bisa nempel, atau bahkan bagaimana pewarna pakaian dengan serat pakaian itu bisa nempel. Itu karena elektrostatik, ion-ionnya itu memang bisa disatukan gitu ya, bisa disatukan dan lain sebagainya. Kalau ini dua hal yang bendanya besar gitu ya, bendanya besar, dan yang satu itu adalah logam misalnya gitu ya, dari apa namanya, dari besi tempa atau tembaga yang dicetak sebagai pisau atau apa itu namanya, piring dan piring gelas atau dan sebagainya, cawan gitu ya. Kemudian dia bisa nempel di batu gitu. Dia bisa nempel di batu yang itu tadi mengandung materi-materi apa, mineral-mineral ferit itu. Saya lupa feri atau ferit itu, saya lupa namanya. Tapi intinya adalah selain elektrostatika yang bisa menghasilkan gaya tarik menarik, yang bisa menghasilkan gaya tarik menarik tolak menolak, itu juga dihasilkan dari fenomena kemagnetan. Dan ketika dia dikuantifikasikan, ketika dia itu dipelajari lebih lanjut, ternyata gaya tarik menarik pada peristiwa kemagnetan itu terjadi pada saat kita punya dua buah benda yang let's say dia punya kutub utara dan selatan, gitu ya, punya kutub utara dan selatan. Ketika didekatkan itu menempel atau tarik menarik karena adanya beda polaritas, ada beda kutub antara material yang ini dengan material yang ini. Artinya di magnesia itu ya, di zaman Yunani kuno itu bisa, kenapa logam bisa nempel di batu, karena adanya perbedaan kutub magnet antara benda logam dengan ini, dengan batu tersebut, makanya dia bisa nempel gitu ya. Jadi kalau di elektrostatik kita belajar ada muatan positif, muatan negatif saling tarik menarik ya. Kalau di kemagnetan maka dia ya bendanya ini harus punya dua buah kutub dan berpasangan dengan benda yang sama tapi berbeda pengkutubannya ya, makanya dia bisa tarik menarik. Nah, kalau misalnya pengkutubannya sama, yang ada justru menjadi tolak menolak seperti ini. Nah, jadi bedanya dari hal perilaku kemagnetan dan kelistrikan adalah ya, kalau misalnya di kelistrikan ini positif key dengan positif key, yang ada dia tolak menolak itu ya. Tapi kalau misalnya positif key bertemu dengan negatif key, maka dia tarik menarik. Nah, kalau di kemagnetan ketika ada sebuah magnet batang ya, magnet batang atau sebuah benda yang memiliki perilaku seperti magnet batang di mana dia punya utara selatan, dan ketika dia didekatkan oleh magnet batang yang sama dengan polaritas yang sama, maka dia akan menjadi tolak menolak. Sedangkan kalau ada sebuah magnet batang atau sebuah benda yang memiliki perilaku seperti sebuah magnet batang dan dia didekatkan dengan benda yang sama dengan ini yang dengan polaritas yang berbeda, maka dia menjadi tarik menarik. Nah, yang berbeda adalah ketika di kelistrikan kita mengenal yang namanya muatan tunggal. Ya, mengenal yang namanya muatan tunggal. Sedangkan di kemagnetan kita tidak mengenal muatan tunggal. Jadi muatan dalam tanda kutip ya, muatan tunggal itu tidak ada.
Jadi kalau di kelistrikan itu ada elektron dan proton yang ini apa namanya bisa merepresentasikan sebuah muatan tunggal bermuatan positif atau negatif. Tapi kalau di kemagnetan tidak, dia harus punya pasangan, ya. Dia dalam bendanya ini, ya, dia harus punya dua perilaku yang berbeda, yaitu kutub utara dan kutub selatan kemagnetan. Muatan tunggal tidak ada. Makanya nanti saat kita mempelajari kemagnetan, kita akan lebih banyak menjumpai hal-hal yang sifatnya dipol, ya, lebih banyak dipol. Dipol itu adalah sebuah partikel atau sebuah benda yang memiliki dua buah polaritas yang berbeda. Kita sudah mengenal dipol di kelistrikan waktu kita melihat ada yang begini, ya. Kalau di dipol di kelistrikan ini ada muatan positif dan muatan negatif. Positif Q, ini negatif Q, ya. Jadi ada dua buah muatan yang berbeda ininya, yang berbeda muatannya, dan dia bisa menghasilkan medan listrik di satu titik, misalnya di sini. Ya, bisa menghasilkan medan listrik di sini. Ini R-nya, sini nanti E-nya. E-nya itu nanti bergantung kepada kontribusi dari Q positif sama Q negatif. Ya, itu kalau di kelistrikan. Tapi kelistrikan juga memiliki kemampuan untuk bisa dihasilkan dari sebuah muatan tunggal. Tapi kalau kemagnetan tidak. Kalau kemagnetan dia harus dihasilkan oleh objek yang memiliki dua buah kutub utara selatan, gitu ya. Makanya di sini nanti kita akan banyak melihat, ya, bagaimana fenomena kemagnetan itu dipresentasikan atau dihasilkan oleh sebuah dipol, gitu ya, oleh sebuah fenomena dipol seperti itu. Nah, sehingga seperti ini, jika kita melihat perilaku dari kompas yang ditempelkan atau yang ditaruh di sekeliling dari sebuah magnet batang, ya, maka nanti arah dari jarum kompas akan memiliki arah yang berbeda, ya, memiliki arah yang berbeda. Misalnya seperti ini, kalau kita tepat berada di kutub utara, maka dia akan menunjuk ke sebelah sini, sedangkan kalau di selatan dia akan menjadi seperti ini. Sehingga kalau kita di Indonesia, jarum kompas itu akan menunjuk secara mendatar begini, dengan arah ujung itu mengarah ke utara geografis dan selatannya mengarah ke selatan geografis secara gitu ya, secara baik. Berbeda kalau misalnya kita membawa kompas yang sama, ya, membawa kompas yang sama misalnya ke Kanada atau ke New Zealand misalnya. Nah, itu arahnya akan miring sedikit. Jadi kalau misalnya di Indonesia dia tuh kayak gini, ya. Ini misalnya ujung kompasnya nih, ya. Ini misalnya ujung kompasnya dia begini, gitu ya. Dia begini. Tapi kalau misalnya dia mendekati kutub utara, dia itu either begini atau begini, ya. Ya. Jadi ketika dia mendekati salah satu kutub, entah itu kutub utara atau selatan, yang tadinya dia begini, ya, mengarah begini secara tegak seperti itu, nanti menukik, gitu ya. Menukiknya seperti ini, masuk atau dia keluar. Nah, masuk dan keluarnya ini bergantung kepada jenis kutub magnetnya, ya. Berarti kalau dia itu keluar, ya, bentar, ininya, pointernya, ya. Kalau itu dia menukiknya ke sini, ini ya, maka dia keluar, artinya dia seperti kita punya sebuah muatan positif, dia medannya keluar, maka dia adalah berasal dari kutub utara. Sedangkan kalau menunjam seperti ini, maka dia mengarah ke arah selatan magnetik, ya. Dan sudah dijelaskan bahwa di bumi itu sendiri arah utara geografis sama dengan atau dekat dengan kutub utara
kutub utara geografik dekat dengan kutub selatan magnetik, dan kebalikannya di kutub selatan apa itu namanya geografis, dia dekat dengan kutub utara magnetik. Ya, makanya nanti seperti ini, ketika dia itu di kutub selatan dia panahnya seperti ini, kalau keluar dia gitu. Ya, kalau di Indonesia dia gini. Jadi kalau di Katulistiwa dia nih kayak gini nih, ya. Dia mengarah ke utara selatan tetap, tapi ininya si kompasnya itu sendiri dia tegak seperti ini. Kalau dia di bumi belahan utara dia masuk seperti ini, ya, masuknya seperti ini, masuk. Sedangkan kalau di bumi bagian selatan dia keluar. Ya, karena di selatan geografis bumi itu justru adalah tempat di mana kutub utara magnetik itu berada. Dan yang menarik bagi orang-orang yang bekerja di bidang kebumian, medan magnet bumi itu mengalami beberapa kali reversal dalam kurun waktu jutaan tahun sekali, gitu ya, atau ribuan tahun sekali, itu pernah mengalami beberapa kali reversal, dan itu bisa terrecord dalam batuan yang terbentuk pada saat itu. Jadi kalau ini sebagai pengetahuan saja, bahwa kemagnetan itu memang ada, karena itu ada catatannya, ada recordnya. Kalau kita lihat ininya, polaritas dari batuan yang diukur pada kurun waktu tertentu bisa terlihat bahwa arah dari medan magnet induksi yang dihasilkan pada, jadi ini ya, jadi di bumi bagian atas ini karena di dalam bumi ini mengalir arus, ya, akibat adanya ini konveksi mantau dan lain sebagainya, atau ada pergerakan mantau dan lain sebagainya, dan juga si mantaunya ini digerakkan oleh rotasi bumi, gitu ya. Makanya dia mengalirnya itu dari barat ke timur, gitu ya, dari barat ke timur melingkar gitu, sehingga dia menghasilkan medan magnet, ya, menghasilkan medan magnet. Dan di kerak bumi yang ada batuan yang kita lihat sehari-hari itu, saat batuan terbentuk dia merekod atau merekam arah dari medan magnet bumi pada saat dia dibentuk, gitu. Dan sering berjalannya waktu, ya, dari jutaan tahun yang lalu terdeteksi bahwa arah dari kutub utara selatan magnet bumi itu pernah kebalik, ya, pernah kebalik, kemudian ini lagi, ya, balik lagi, kemudian kebalik lagi, kemudian kembali lagi. Dan posisi dari utara selatan medan magnet ini, ya, itu setiap waktu dia bisa berubah, ya, dalam kurun yang lebih singkat, bukan jutaan tahun atau bukan ribuan tahun. Posisinya itu tidak melulu berada di sini, ya, posisinya tidak melulu berada di sini, tapi dia wandering, berjalan-jalan, gitu ya. Karena itu bergantung, kenapa bisa jalan-jalan, karena dia dikendalikan oleh bagaimana arus di dalam bumi ini, bagaimana perilaku dari mantel di inti bumi ini bergerak. Jadi kalau misalnya dia itu rotasi, karena rotasi itu sendiri sesungguhnya dia nggak konstan, gitu ya, nggak konstan dalam hal ininya, bentuknya itu dia tidak konstan, walaupun secara terukur rotasi bumi itu kan tetap 24 jam, gitu ya. Tapi selama 24 jam itu dia kayak ini loh, kayak bola kalau ditendang, putarannya itu kan nggak selalu barat timur, ya, tapi kadang-kadang ada komponen utara selatan dan lain sebagainya. Nah, jadinya seperti itu, ya, karena ada beberapa waktu dia itu putarannya persis barat timur, gitu ya, tapi ada juga dia ada komponen utara selatannya dan lain sebagainya. Bahkan ada interaksi dengan matahari dan lain sebagainya, sehingga ya itu tadi bumi bisa tilting itu artinya agak miring sedikit, gitu ya, permukaannya, sehingga tidak murni seperti itu, sehingga si posisi dari posisi dari kutub utara dan selatan magnet itu bisa berubah dalam
tahunan gitu ya, dalam harian pun bisa berubah posisinya, tapi memang tidak se ekstrim kilometer gitu ya, tidak se ekstrim dalam orde yang ribuan kilometer gitu. Jadi dia ada tahapannya, ya, tapi dia intinya posisinya itu dari hari ini ke hari depan itu mengalami pergeseran, dan pergeserannya itu ya cukup signifikan. Nah, sehingga bagi orang-orang yang tinggal di dekat kutub utara bumi dan kutub selatan bumi, mereka kalau mengukur magnet, ya, mengukur kompas dan posisi mereka itu harus dikalibrasi secara harian. Beda kita dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia dia cenderung konstan, ya. Kalau di Khatulistiwa seperti yang Anda bisa lihat di gambar ini, dia cenderung konstan sehingga tidak perlu ada kalibrasi secara rutin. Walaupun di LAPAN, ya, Lembaga Antariksa dan Penerbangan itu mereka mengukur terus medan magnetik yang ada di Indonesia, tapi koreksinya tidak terlalu besar karena kita berada di Khatulistiwa dan arah dari medan di Khatulistiwa itu sendiri cenderung konstan seperti ini, ya, cenderung lurus seperti ini. Sekalipun si arah magnetnya ini kadang berubah-ubah setiap harinya. Tapi kalau di daerah kutub utara dan kutub selatan, maka dia harus update terus dengan pengukuran, ya, harus update terus supaya navigasi di sana juga bisa berjalan dengan baik, supaya tidak menabrak glacier dan lain sebagainya, tidak hilang arah dan lain sebagainya. Karena banyak juga pelayaran ini perdagangan internasional yang juga berlayar, ya, di bumi belahan utara, karena di sini kan ada Amerika Serikat, ada Swedia, ada Norway, ada United Kingdom dan lain sebagainya. Juga ada Rusia pun melakukan perdagangan melalui jalur ini, ya, kutub utaranya. Oke, ini. Nah, visualisasi dari medan magnet ini secara konseptual, ya, ini secara konseptual di buku bukan Purcell, Catmull and Johnson yang teman-teman 2B, ya, teman-teman fisika dasar 2B digunakan, ini ilustrasinya seperti ini. Namun yang gampangnya kalau kita pernah melakukan eksperimen serbuk besi dengan magnet di SMP atau SMA, nanti akan kita lihat perilaku seperti ini. Nah, perilaku garis-garis ini menunjukkan arah dari medan magnet yang dihasilkan dari kutub utara dan kutub selatan. Ya, kalau misalnya kita punya magnet batang seperti pada bumi ini, maka kita akan punya bagian yang membulat seperti ini, dan juga ada yang keluar seperti ini dan masuk seperti ini, dan direpresentasikan dalam gambar ini, ya, serbuk listrik dia menjadi seperti ini. Namun untuk keperluan engineering, untuk keperluan rekayasa, magnet batang ini bisa kita bentuk tidak seperti ini tapi menjadi seperti ini. Nah, magnet yang seperti ini justru yang akan sering kita lihat untuk beberapa aplikasi industri. Mulai dari itu bukan monorail, maglev, ya. Jadi kereta api yang tidak dijalankan menggunakan rel tapi menggunakan magnet gitu, ya. Jadi bukan mekanik gitu. Maglev itu dia menggunakan magnet, ya, medan magnet yang dibentuk seperti ini, ya, seperti tapal kuda ini. Untuk keperluan generator PLN dan lain sebagainya. Nah, bentuk medan magnetnya juga seperti ini, jadi bukan magnet batang. Nah, sehingga saat kita nanti belajar hukum Lorentz, ya, gaya magnet itu, kita akan lihat bahwa medan magnet yang dihasilkan oleh logam ini, ya, oleh magnet batang ini atau magnet tapal kuda ini menghasilkan medan yang uniform, yang seragam seperti ini. Lihat, ya, kalau yang ini arah medannya dia sirkular seperti ini dan kerapatannya jarang-jarang. Ya, kerapatannya jarang-jarang artinya semakin renggang dia, nilai B-nya juga semakin kecil, ya. Kalau misalnya kerapatannya dibuat fokus seperti ini, maka B-nya itu akan menjadi lebih besar, ya. Nilai B-nya itu akan menjadi lebih besar. Seperti waktu kita belajar medan listrik, ya. Kita belajar flux.
ya sebagai dasar hukum Gauss. Kalau misalnya garis medan itu rapat, ya rapat seperti yang gambar ini, maka nilai dari medan yang kita tinjau juga menjadi lebih besar. Kalau misalnya renggang seperti ini, maka dia nilai medannya menjadi kecil. Nah, di magnet pun sama, ya. Di magnet pun sama. Ketika magnet batang ini dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai tapal kuda seperti ini, maka kita menjadi seakan-akan membuat sebuah akumulasi medan magnet yang fokus seperti ini, dan nilainya juga menjadi lebih besar, ya. Nilai besarnya ini, ya, yang misalnya kita ada di tengah-tengah ini, itu kita rasakan lebih besar daripada seperti ini. Kalau kita misalnya punya sebuah partikel, kita misalnya punya elektron atau kita punya muatan positif, kita taruh di sini, maka efek medan magnet yang dia rasakan jauh lebih besar di yang sini daripada yang ini, ya, daripada yang ini, karena di sini, ya, utara satelitnya saling berjauhan, ya, dan garis gaya yang garis medannya juga yang dihasilkan juga rapat, ya, renggang. Sedangkan kalau yang ini justru saling di head on kan gitu, ya, saling dipertemukan gitu, makanya dia menjadi lebih besar seperti ini. Nah, yang akan kita lihat di hukum Lorentz, di gaya Lorentz dan juga gaya gaya magnet pada listrik, pada kawat listrik, ya, gaya magnet pada kawat listrik itu berada di bawah pengaruh medan yang mirip-mirip seperti ini, gitu ya. Jadi dia berada dalam pengaruh medan magnet luar, ya, dan muncul gaya padanya, gitu ya. Jadi ada muncul perubahan gerak atau muncul yang tadinya diam menjadi bergerak, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini kita lihat definisi dari the field. Okay, we can define a magnetic field to be a vector quantity. Jadi tetap medan di magnet juga masih merupakan sebuah kuantitas vektor that exists, yang muncul atau yang hadir when it exerts a force Fb on a charge moving with velocity v. Jadi medan magnet itu adalah sebuah vektor kuantitas yang muncul saat dia gaya F pada sebuah charge moving velocity v. Jadi definisi dari medan magnet adalah fenomena yang terjadi pada saat sebuah partikel yang bergerak dengan kecepatan konstan v itu melakukan gaya, gitu ya, melakukan gaya sebesar Fb. We can next measure the magnitude of Fb when v is directed perpendicular to the force. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa gaya magnet hanya akan bisa dihasilkan efek dari Fb ini dihasilkan saat V-nya itu tegak lurus, ya. Jadi maksudnya di sini adalah arah dari Fb, arah dari gaya magnet dengan geraknya itu saling tegak lurus. Jadi tidak searah. Beda dengan waktu kita belajar yang ini. Ya, kita komparasi lagi. Nah, yang ini kalau di kemagnetan, kalau di kelistrikan, kalau misalnya saya punya medan E seperti ini, ya, punya medan E seperti ini, kemudian saya punya partikel, ya, kemudian saya punya partikel positif, gitu ya, positif Q, maka gaya yang terjadi, maka gaya yang terjadi itu adalah sama dengan Q dikalikan dengan E. Artinya arah, ya, artinya di sini muncul F, gitu ya. Artinya gaya listrik yang terjadi pada partikel ini searah dengan E dan akan berlawanan kalau misalnya Q-nya ini negatif, gitu ya. Jadi arahnya itu sejajar, ya, arah E dan F itu sejajar. Nah, kalau misalnya di ini, kalau misalnya di kelistrikan, kalau di kemagnetan, itu arah
dari ininya ke sebelah sini, B-nya sebelah sini, ketika Q-nya bergerak dalam arah yang sama, bergerak dengan arah yang sama, justru F-nya ini sama dengan 0. Ya. Tidak ada gaya. Ya. Ketika arah dari B searah dengan V, itu justru nggak muncul. Ya, yang menariknya di situ. Kalau ini kan muncul. Kalau di kelistrikan, arah arah E dan F itu sama. Jadi kalau misalnya arahnya seperti ini dari kiri ke kanan, maka F-nya juga dari kiri ke kanan. Kalau misalnya arahnya saya buat dari bawah ke atas, maka F-nya juga mengikuti dari bawah ke atas. Tapi kalau misalnya, dan ini harus dicatat bahwa positif Q itu awalnya diam. Awalnya diam. Ya, jadi bedanya di situ. Ya. Bedanya kalau di kelistrikan Q-nya ini awalnya diam, kemudian dia dipengaruhi oleh E sehingga dia bergerak. Ya. Kalau di sini dari awal juga sudah bergerak. Q awalnya sudah bergerak. Sudah bergerak dengan V konstan. Oke, sebentar. Bergerak dengan V tetap. Ya, dengan V yang tetap. Jadi Q ya muatan listrik ini awalnya ini justru sudah bergerak, kemudian dia dipengaruhi oleh B. Kalau arah dari B-nya ini searah dengan arah geraknya, maka F-nya 0. Gitu. Nah, kalau misalnya justru skenario yang kedua, kalau skenario yang kedua itu adalah seperti ini, arah dari B-nya ke sini, ya tetap, arah B-nya ini tetap seperti ini, kemudian si partikelnya ini justru misalnya masuk gitu ya, arahnya ini masuk ke dalam layar kita, arahnya masuk ya, dan jadi ini arah B-nya ke sini, ininya ke sini ya, dan ini tegak lurus gitu ya, ini arah B, yang ini arah V, ini 90 derajat ya, 90 derajat. Jadi arah B-nya ini dari kiri ke kanan, sedangkan arah dari kecepatan V-nya itu masuk ke dalam gitu ya, sehingga arahnya ini tegak lurus. Nah, baru di sini ada F sama dengan Q V cross B. Inilah yang disebut nanti sebagai hukum atau gaya Lorentz. Ya. Jadi gaya Lorentz itu nanti ininya ya perilakunya akan menjadi seperti ini, di mana gaya yang muncul justru nanti akan tegak lurus. Nah, kalau dengan demikian, jika B-nya ke kanan, arah dari V-nya ini masuk ke dalam, maka nanti gayanya justru ke atas. Ya. Gayanya nanti akan ke atas, F-nya ke atas. Gitu. Nah, ini makanya yang satu arahnya ke sini, yang satu arahnya masuk atau keluar, gayanya ini malah ke atas atau ke bawah, bergantung dari ininya. Q-nya nih apa? Q positif atau Q negatif. Ini yang nanti akan kita pelajari. Nah, makanya di sini terminologi dari B yang dirumuskan oleh Lorentz adalah seperti ini gitu ya. Jadi medan magnet itu adalah suatu fenomena yang dihasilkan oleh sebuah partikel bermuatan yang bergerak dengan kecepatan konstan, muncul gaya padanya gitu. Dan dia muncul gaya padanya. Nah, itu makanya seperti itu. Nah, makanya inilah persamaannya yang kita sebut sebagai persamaan Lorentz. Nah, kalau kita ingin menghitung berapa besarnya, maka kita bisa gunakan persamaan ini dari identitas vektor ya, dari identitas perkalian vektor. Ingat kita waktu di awal sudah ini saya sudah sudah berkenalan dengan yang ini, atau kita di SMA lah sudah pernah berkenalan dengan yang ini. Ya, kalau misalnya saya punya vektor A perkalian silang dengan vektor B, ini kan sama dengan menghasilkan vektor C. Nah, besar dari ini ya, besar dari A
cross B besarnya itu adalah sama dengan besar A dikalikan besar B dikalikan sinus, ya. Sinus yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, ini besarnya, gitu ya. Nah, sehingga besar ini aja, ini juga merupakan besar dari vektor C. Tapi bukan C-nya, ya. Jadi bukan vektor C-nya, tapi besar dari C-nya ini, ya. Besar dari C-nya ini, karena dia C ini kan nanti dia akan punya komponen X, Y, dan Z, ya. Maka ketika kita lakukan, ya, besar dari C sama dengan C itu adalah sama juga dengan akar dari CX kuadrat tambah CY kuadrat tambah CZ kuadrat, di mana komponen-komponennya ini harus kita hitung menggunakan perkalian silang, ya, menggunakan perkalian silang. Nah, diingat-ingat lagi bagaimana kalau misalnya I topi disilang dengan I topi disilang dengan J topi disilang dengan I topi, nah itu beda, ya, karena yang satu menghasilkan 0, satu menghasilkan positif 1, yang satunya lagi menghasilkan negatif 1. Ya. Makanya diingat-ingat kembali. Nah, untuk supaya kita tahu arah-arah yang dihasilkan antara F, V, dan juga B, kita menggunakan aturan tangan kanan yang pertama, ya. Aturan tangan kanan yang pertama yang paling mudah itu arah telunjuk, ya. Kita pakai telunjuk arah tangan kanan, ya, tangan kanan. Jadi pakainya ini mengarah ke kecepatannya, ya, yang ini. Yang telunjuk ini mengarah ke kecepatan, B-nya ini mengarah ke arah medan, ya, atau ya, ini arah medannya. Maka arah yang ini telapak tangan ke sini, ya, sebelah sini, ke sebelah sini, ini mengarah kepada gayanya. Jadi aturan tangan kanan yang pertama, ini telunjuk mengarah ke kecepatan, arah kecepatan, B-nya ini telunjuk kok belibet, ya. Telunjuk yang ini mengarah kepada V, arah gerak dari partikel. Yang jempol itu apa namanya, arah dari medan, sedangkan yang ini adalah, ya, bagian telapak yang ini ke sebelah sini, ya, itu arah dari gaya, ya, seperti itu. Jadi itu adalah aturan tangan kanan yang pertama. Karena nanti, kenapa yang pertama? Karena nanti kita akan ada aturan tangan kanan yang kedua yang berkaitan dengan arah arus terhadap medan, ya, arah arus terhadap medan. Kalau di sini kita arah partikel, ya, arah partikel. Coba kalau di bentar. Oke, jadi telunjuk mengarah. Jadi kalau dalam persoalan ini, ya, hukum Lorentz, V-nya itu kita gunakan telunjuk, ya, B-nya itu jempol, ya, maka nanti arah dari gayanya, ya, arah dari gayanya itu di telapak tangan kita. Jadi telapak tangan kita ini kalau ke atas ini dia positif, kalau ke bawah dia negatif. Nah, ini magnetic field line adalah garis-garis medan magnet yang dibentuk oleh ini, kan, yang secara konseptual seperti ini, ada garis yang keluar dan masuk, tapi secara visual bisa diperlihatkan oleh serbuk besi seperti ini. Oke, nah ini gaya Lorentz. Tadi saya kira sudah dijelaskan, ya. Ya, betul. Oh, kebalik, ya, sebentar, kebalik. Oh ya, mohon maaf. Kebalik. Jadi telah diketahui gaya listrik yang dialami partikel bermuatan adalah akibat interaksinya dengan medan. Jika fenomena kelistrikan gaya Coulomb dengan E seperti ini, maka bagaimana dengan kemagnetan? Nah, kalau di kemagnetan, maka interaksinya adalah menjadi seperti ini. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika ada sebuah partikel masuk dalam sebuah pengaruh medan magnet, dan medan magnetnya ini konstan, ya, dan dia misalnya dihasilkan oleh sebuah magnet yang tapal kuda seperti itu, maka gaya itu akan muncul dengan arah yang berlawanan. Nah, sehingga
perilakunya bisa dijelaskan menggunakan aturan tangan kanan yang pertama. Nah, tapi tadi saya jelaskan, justru yang jempolnya ini arah kecepatan ya, jempolnya ini arah kecepatan, ya. B-nya ini diarahkan oleh telunjuk, sedangkan posisi dari telapak tangan bagian dalam itu adalah arah dari ininya, ya, arah dari gayanya, ya, seperti ini. Nah, sehingga sebagaimana halnya dengan konsep medan listrik, medan magnet juga diperlukan untuk menjelaskan gaya antara dua benda yang tidak saling bersentuhan, artinya bukan gaya kontak, ya. Jadi gaya magnet dan juga gaya apa ini namanya listrik itu sama dengan gravitasi, dia itu tidak perlu ada sentuhan, ya, tidak perlu ada sentuhan seperti gaya gesek, tapi dia keberadaan dia dan misalnya ada jarak di antara keduanya pun bisa menghasilkan gaya tarik menarik dan tolak menolak di antara keduanya, seperti itu. Dan medan magnet hanya, ya, ada tanda underline di situ, mempengaruhi benda bermuatan yang sedang bergerak, sehingga kalau misalnya kita pengaruhi sebuah partikel yang diam dengan medan magnet, maka nggak akan ada apa-apa, gitu ya, tidak akan menimbulkan gerak apapun. Dan gayanya, ya, secara teoritis itu disebut seperti ini, F sama dengan Q V cross B. Kalau di SMA Anda tahunya dia sebagai Becky V, gitu ya. Namun Becky V, kalau disebut sebagai Becky V itu menyumputkan atau menyembunyikan perilaku sesungguhnya, karena ini ada faktor perkalian silang yang menunjukkan adanya interaksi yang saling tegak lurus antara V dengan B dan juga F, gitu ya. Jadi V, B, dan F secara ideal itu harus tegak lurus, tapi kalau menyudut maka dia harus ada komponen sinus tetanya. Dan perilakunya bisa dijelaskan oleh aturan tangan kanan yang pertama, di mana jempol, ya, saya koreksi, jempol ini mengarah ke kecepatan, B itu ditunjukkan oleh telunjuk, ya, sedangkan arah gayanya itu adalah di telapak tangan yang bagian dalam. Jadi kalau misalnya ini arah V-nya ke kiri, ya, kalau di Anda ini ke kanan atau ke kiri, saya arahnya ke sini, gitu ya. Kemudian arah dari B-nya itu ke sana, ke atas, maka arah gayanya itu menuju Anda. Nah, ini visualisasinya lagi, ya, ini definisinya lagi. Oh ya, yang penting di sini adalah satuan dari medan magnet itu adalah Tesla, ya, di mana dia itu adalah rasio dari Newton second, ya, rasio dari Newton, ya, rasio dari Newton terhadap Coulomb dan meter per detik, ya. Newton dibagi Coulomb dibagi meter per detik, sehingga secondnya ini muncul ke atas, sehingga nanti kita dapatkan satuan untuk medan magnet, ya, B itu adalah Tesla. Sedangkan makanya ini yang kita kenal sekarang, ada perusahaan-perusahaan apa namanya, perusahaan Tesla oleh Elon Musk itu, ya, dari Nikola Tesla, gitu ya, dari Nikola Tesla yang dulu sangat revolusioner dalam meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan magnet, ya. Dan kita bisa lihat sekarang bahwa ya itu tadi, banyak hal-hal yang sebelumnya tidak wireless sekarang menjadi wireless, ya, karena ada kayak elektromagnetikan ini, ya, seperti itu. Nah, satuan CGS dari Tesla itu adalah Gauss, ya. Jadi 1 Gauss itu adalah 10⁴ Tesla, ini adalah satuan CGS. Gunakan satuan SI-nya, kita gunakan Tesla. Kalau di medan listrik, saya kira berarti kalau ini, ya, kalau medan listrik itu satuan SI-nya kan Newton per Coulomb, ya. Newton per Coulomb, berarti kalau di CGS-nya itu adalah Dyne per Coulomb. Tapi kita sangat jarang untuk menggunakan satuan itu. Nah, gaya magnet, karena tadi kita lihat ininya seperti ini, ya, perilakunya ini menghasilkan F yang tegak lurus, maka artinya dia bisa mengubah arah gerak, ya. Yang tadinya Q ini seperti ini, coba saya gedein, ya.
muatan ini bergerak dengan kecepatan konstan ke sebelah sini, ya, masuk ke dalam sini, ini arahnya misalnya ke kanan, gitu ya, masuk ke dalam sini, arahnya ke kanan, karena adanya F yang ke atas, karena aturan tangan kanan ini, karena sifat dari F-nya ini tegak lurus terhadap arah V maupun arah B, maka arah gerak V ini yang awalnya ke sini ini berubah, ya, menjadi keangkat, gitu ya, menjadi keangkat, sehingga jika kita terapkan secara terus-menerus, Ki ini nanti akan melakukan gerak melingkar, gitu ya, akan melakukan gerak melingkar, dan dia akan tetap berada di sini, ya, tetap berada di sini melingkar terus sampai ada suatu hal yang berubah. Jadi kalau misalnya B-nya tetap, Q-nya tetap, V-nya juga tetap, maka F-nya tetap, ya, maka F-nya juga tetap, sehingga akan menghasilkan gerak melingkar. Nah, inilah yang nanti akan kita gunakan prinsip kerja ini untuk beberapa alat ukur spektrografi yang waktu itu pernah saya singgung saat ada yang menanyakan tentang itu, apa namanya, percobaan milikan itu, ya. Kalau percobaan milikan, Anda diminta untuk menentukan muatan dari keseimbangan gaya berat, gaya gesek dengan udara, yang keduanya kemudian diterjemahkan sebagai apa itu namanya, gaya viskositas dengan gaya listrik, gitu ya, diseimbangkan. Nah, kalau ini nanti kita akan menyeimbangkan, ya, ini apa namanya, kalau di sini nanti kita akan menggunakan prinsip ini, apa namanya, rotasi, ya, rotasi dari si partikel itu, benda-benda tertentu itu punya frekuensi yang berbeda, seperti itu. Nah, nanti kemudian juga nanti ada spektrografernya. Jadi dari sini misalnya nanti bisa dicari M, nanti rotasinya itu, ya, kalau rotasinya itu adalah sekian hertz atau sekian putaran per detik, maka dia menunjukkan misalnya atom apa, gitu ya, atom sodium, atom kalium, atau potasium, atau apa, gitu ya, seperti itu. Nah, perumusannya menjadi seperti ini, karena dia menjadi gerak yang melingkar, maka kita menghubungkan gaya magnet yang BQV itu tadi, ya, yang BQV ini tadi dengan gaya sentripetal, ya, dengan gaya sentripetal, sehingga menjadi seperti ini langsung kepada ininya, langsung kepada besarnya saja, sehingga nanti bisa dihitung berapa periode putaran, hitung berapa jari-jari putaran, ya, dan juga frekuensinya. Nah, sehingga ini perbandingan yang lebih jelas. Kalau misalnya ada sebuah partikel, ya, diam ataupun dia itu bergerak dengan kecepatan awal dan dia dipengaruhi oleh medan listrik seperti ini, maka arah dari gaya listriknya akan searah dengan medan. Tapi kalau medan yang mempengaruhinya ini adalah medan magnet, ya, maka gaya yang muncul justru menjadi tegak lurus, ya, justru menjadi tegak lurus. Jadi ini perbandingannya, ya. Kalau misalnya ada sebuah muatan yang diam atau sebuah muatan yang bergerak dengan kecepatan awal yang konstan masuk ke dalam pengaruh medan listrik, maka arah pergerakannya atau gayanya itu akan dipengaruhi oleh medan, tapi arahnya sama, ya, arahnya sama. Namun kalau dia itu medan magnet, maka justru dia menjadi tegak lurus, ya, tegak lurus, tidak menuruti arah awal V, tidak menuruti arah dari B, justru dia punya arah yang beda sendiri, gitu ya. Justru tegak lurus terhadap V maupun B tersebut. Oke, di sini gaya listrik dapat melakukan kerja pada partikel bermuatan, sedangkan gaya magnet tidak dapat melakukan kerja pada partikel yang bermuatan. Nah, ini uniknya lagi. Kalau di sini bisa kita lihat, ya, bahwa arah dari pergerakan partikel karena mengalami ini pengaruh dari medan magnet, kita bisa hitung berapa usahanya, gitu ya. Kita bisa hitung berapa energi potensial listrik, ya, dari perhitungan FDS, ya, dari perhitungan FDS itu bisa kita hitung berapa usahanya. Tapi kalau ini enggak, ya, ini enggak, karena apa? Arah dari F dengan DS-nya itu tegak lurus. F-nya itu ke atas, ya, F-nya ini ke atas, tapi arah dari ininya, ya, arah dari perpindahan posisinya itu tegak lurus, karena kalau
S ya perubahan posisi lebih mengarah kepada ini kan kecepatan gitu ya, kecepatan. Nah, kecepatannya berubah karena ada percepatan ke atas, arahnya juga tetap tegak lurus gitu antara A dengan A yang ingat ya, kalau apa namanya, kalau A yang saya maksud di sini ini kan F. F itu adalah sama dengan massa dikalikan percepatan. Ini kan partikel juga, walaupun dia bermuatan, dia juga punya massa dong ya. Dia punya massa. Jadi F dengan percepatan itu kan sejenis ya. Kita udah belajar itu, jadi gaya dengan percepatan gerak itu kan searah, apa namanya, searah gitu ya. Tapi A dengan V itu untuk persoalan ini ya, A dengan V itu saling tegak lurus gitu loh dalam persoalan ini. Jadi bukan seperti waktu kita belajar gerak melingkar berah apa gerak gerak apa itu namanya, gerak lurus berubah beraturan maupun gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Problemnya beda ya. Kalau di sini fenomena yang teramati adalah kecepatan gerak ya. Kalau ini kan S perpindahan posisi adalah V0T kan ya, V0T ditambah posisi awal gitu kan. Nah, S itu lebih dipengaruhi oleh V0 gitu. Lebih dipengaruhi oleh V0 karena V-nya ini konstan ya. V-nya ini kan konstan. V-nya ini kan konstan. Konstan ya. Namun karena dipengaruhi oleh medan magnet muncul A. Tapi A dan V ya, A dan V0 ini tegak lurus gitu loh, tegak lurus, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Sorry, yang satu ke sini, ya, yang satu ke sini, yang satunya lagi ke sini. Makanya karena arah simpangan, ya, makanya ketika kita hitung W sama dengan minus F dot ds, ini sama dengan 0 karena arah dari F dan ds-nya itu tegak lurus gitu. Sedangkan dari konsep ini ya, dari konsep ini atau dari perhitungan ini menunjukkan bahwa F dan ds ini kan harusnya searah. Kalau ini kan searah, ya. Kalau ini kan searah, ds-nya ke sini, arahnya juga sama gitu. Kalau ini kan tegak lurus, arahnya ke sini, gayanya ke atas, ininya ke sini, ya. Di sini aja, ini kan arah S-nya ke sini, F-nya ke atas. Ini arah S-nya ke sini, F-nya ke sini. Nah, itu makanya dia tidak bisa dihitung usahanya. Nah, di bahasan selanjutnya ini terkait dengan efek Hall. Efek Hall itu adalah sebuah percobaan yang mirip-mirip dengan percobaan militer. Ya, digunakan untuk karakterisasi benda juga, untuk menentukan berapa muatan listrik yang mengalir gitu ya dalam chamber, dalam sebuah ruang. Nah, ini digunakan dengan cara menyamakan antara medan magnet dengan gaya magnet dengan gaya listrik ya. Gaya listrik dengan gaya magnet. Jadi awalnya ya arus listrik mengalir pada logam ya, arus listrik mengalir pada logam. Ini logamnya. Jadi ini ada sebuah logam yang ingin kita uji gitu ya. Kemudian dia dimasukkan dalam pengaruh medan magnet, kemudian nanti dia diinikan. Kemudian nanti dia kemudian nanti dia akan disamakan, kemudian nanti kita hitung ininya muatannya seperti itu. Nah, arus listrik mengalir pada logam, elektron mengalami gaya magnet dan terpolarisasi ke salah satu sisi. Jadi ini yang mana? Jadi ini arah. Jadi ini ininya logamnya, kemudian dia dialiri arus ya, dialiri arus sehingga muncul medan ini medannya ini masuk ke dalam ya, masuk ke dalam layar. Kemudian dia ini muncul gaya. Nah, setelah tunak, muatan negatif dan positif terkonsentrasi pada masing-masing. Ya. Jadi setelah dia itu dalam keadaan yang setimbang, muncul polarisasi pada logam ini ya, di mana muatan yang positif akan ke bawah, muatan negatif ke atas, sehingga karena terjadi polarisasi maka muncul medan medan listrik ya, muncul medan listrik seperti itu. Nah, jadi kayak gini, ini awalnya seperti ini, kemudian saya ralat. Jadi ini logam ya, ini logam dimasukkan ke dalam sebuah ruangan yang ada medan magnet
konstannya, ini mengakibatkan elektron-elektron yang ada di dalam logam ini lebih banyak terkonsentrasi di sebelah kiri, ya, sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanannya ini menjadi depleted. Depleted itu artinya mengalami kekurangan elektron, sehingga muatan positifnya yang lebih dominan di sebelah sini. Nah, karena ada muatan positif di sebelah kiri dan muatan negatif di sebelah kanan akumulasinya, maka muncul yang namanya medan listrik, ya, muncul medan listrik di sini. Nah, sehingga dengan demikian nanti pada posisi setimbang ada beda potensial V sama dengan E dikalikan dengan D, di mana D-nya ini adalah jarak separasi antara ini, ya, atau ya dia bisa dikatakan tebal dari si ini, tebal dari si logam ini, dan kemudian nanti bisa dianalisis jenis pembawa muatan yang dominannya, ya, pembawa muatan yang dominannya ya dari sini, ya, dari kesetimbangan yang dihasilkan antara ini gaya listrik, gaya magnet, itu ininya apa namanya, si pembawa muatannya itu yang mana yang lebih dominan, karena arusnya ini kan terus menerus, ya, arus yang dialirkan pada logam ini kan terus menerus, tapi hanya bagian ini sajalah yang dipengaruhi oleh medan magnet, ya, yang dipengaruhi oleh medan magnet, sehingga nanti dari sini pembawa muatan yang dominan oleh arus ini nanti bisa ketahuan yang dominan itu yang mana. Oke, nah the number density of charge carrier. Nah, ini caranya. The number density of charge carrier can be determined from this equation. Ini medan magnet dikalikan dengan arus dibagi beda tegangan dikalikan dengan panjang dikalikan dengan ininya. E itu adalah muatan elementer dari elektron. Ya, seperti itu. Atau muatan E itu ya muatan elementer dari elektron. Di mana L ini adalah luas dibagi dengan thickness, ya, luas dibagi dengan thickness. Jadi luas dari segmen ini, segmen logam ini dibagi dengan ketebalannya. Nah, sehingga nanti the Hall effect potential difference across, ya, jadi apa namanya, beda potensial yang dihasilkan dari percobaan efek Hall ini, delta V-nya itu adalah sama dengan V dikalikan dengan B dikalikan dengan D. V-nya ini adalah kecepatan gerak, ya, kecepatan gerak, kemudian dan B itu adalah medan magnet yang pengaruh tebal dari segmen itu. Oke, ini silakan saja dibaca. As we discuss, a beam of electron in a vacuum can be deflected by magnetic field and can be drifting conduction. Nah, as we discuss, a beam of electron in a vacuum can be deflected by ini harusnya kali ya, by a magnetic field. And nah, pertanyaannya adalah can the drifting conduction electron in a copper wire also deflected by a magnetic field? Jadi pertanyaan yang jadi ini kalau misalnya ada berkas elektron, jadi elektronnya ini tidak terkandung dalam, tidak terwadahi oleh apa namanya, oleh kabel atau kawat dan lain sebagainya, bisa dilihat bahwa dia itu bisa arahnya itu diubah oleh medan magnet. Nah, kalau misalnya elektronnya itu berada dalam logam, elektronnya berada dalam kawat, itu gimana? Apakah fenomena yang sama teramati? Tidak. Nah, itu makanya ada percobaan efek Hall ini. Ya, this Hall effect experiment allow us to find out whether the charge carrier in the conductor are positively or negatively charged. Nah, ini jadi tujuannya dari percobaan Hall ini adalah untuk mengetahui apakah logam yang kita uji ini dominan muatan positif atau dominan muatan negatif. Beyond that, we can measure the number of such carrier per unit volume of the conductor, sehingga kita bisa menentukan kualitas dari ini, kualitas dari kawat ini atau benda ini yang diuji dengan efek Hall, bisa ketahuan kualitasnya itu seperti apa. Nah, ini jika selain medan magnet terdapat juga medan listrik, maka gaya yang dialami oleh partikel bermuatan adalah kombinasi dari gaya Coulomb dan juga gaya magnet. Makanya di beberapa referensi gaya Lorentz itu yang lengkapnya seperti ini, ya, yang lengkapnya ada komponen medan
listriknya yang tidak lain tidak bukan berasal dari hukum Coulomb, ya, berasal dari gaya Coulomb. Di sini, nah ininya, nah karena dia dihasilkan oleh sebuah muatan yang dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet. Nah, ketika pengaruh medan magnetnya 0, maka F menjadi murni gaya Coulomb. Tapi ketika E-nya tidak ada, maka murni menjadi gaya Lorentz. Sedangkan gaya Lorentz yang secara ini ya, secara lengkap itu seperti ini. Jadi dia ada kontribusi E dengan kontribusi B-nya seperti halnya pada saat kita melihat efek Hall ini, percobaan efek Hall ini. Nah, aplikasinya, prinsip gaya Lorentz digunakan untuk menentukan apakah jenis muatan suatu partikel itu, tadi kan, efek Hall itu ingin melihat kalau di dalam sebuah kawat atau di dalam sebuah logam, dia cenderung positif atau negatif atau netral. Ya. Nah, prinsip itu berasal atau bisa digunakan untuk misalnya yang berkas. Kalau yang tadi, di efek Hall dia elektronnya itu terikat pada badan dari logam itu sendiri, sedangkan kalau yang ini dia ini apa namanya bebas ya. Kalau misalnya elektron atau zat yang kita ingin ujinya itu sifatnya partikulat seperti gas gitu ya, seperti gas, kita ingin tahu dia itu apa namanya kumpulannya itu cenderung positif, negatif atau netral, maka dia bisa digunakan untuk ini. Nah, jika dia bermuatan positif, maka dia akan melenceng ke sini. Kalau bermuatan negatif dia ke sini. Kalau dia netral ya dia lurus-lurus aja. Nah ini gaya magnet yang arahnya selalu tegak lurus permukaan dibentuk oleh V dan B. Artinya F selalu tegak lurus dengan arah dari gerak. Nah untuk V yang besarnya konstan dan arah tegak lurus dengan B, maka gerak muatan adalah gerak melingkar beraturan pada bidang datar tersebut. Nah sehingga bisa kita gunakan untuk spektroskopi massa. Ya, yang waktu itu pernah saya jelaskan berkaitan dengan percobaan yang milikan itu. Kalau yang milikan itu kita lihat itunya apa namanya waktu jatuhnya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita tentukan Q berasal dari kesetimbangan medan listrik dengan gaya gravitasi dan itu ya. Kalau ini justru dengan cara kita lihat bagaimana itu tadi karena interaksi dari V, B, dan F itu menghasilkan gerak yang melingkar, maka masing-masing objek atau masing-masing unsur atau masing-masing rotasi yang berbeda, ya punya rotasi yang berbeda. Nah ini kita hasilkan dia dalam berkas ya, jadi bukan dalam bentuk kawat. Kalau dia dalam berkas maka dalam berkas ini bukan berkas file ya, dari berkas sinar gitu ya, berkas sinar. Jadi seperti gas gitu ya. Jadi apa namanya kumpulan dari ion-ion itu di ion-ion positif dan negatif itu dibentuk dalam sebuah berkas sinar. Jadi kayak spray gitu ya, kayak apa namanya kayak kalau kita ada pengharum ruangan, maka berkas sinar itu mirip seperti itu ya, partikel yang diarahkan secara terkonsentrasi seperti itu. Nah, ini kalau misalnya dia dipengaruhi oleh medan magnet yang arahnya ini justru menuju ke mata kita sekarang, ya ini bentuknya dot. Kalau dot itu berarti dia ke arah kita dari layar. Kalau dia bentuknya X, maka dia masuk ke dalam seperti mata panah, ya mata panah dan juga pangkal panah. Maka dari perbedaan R dan juga B yang kita setel, yang kita kendalikan, kita bisa hitung berapa masanya. Ya. Kita bisa hitung berapa massa dari berkas sinar tersebut atau berkas gas yang dipancarkan tersebut. Makanya dari sini bisa kita ketahui bahwa gas tertentu atau zat tertentu yang ingin kita ukur itu memiliki komponen-komponen ya, memiliki komponen-komponen dari massa tertentu seperti itu karena dari perbedaan nomor massanya ya, perbedaan dari nomor massanya. Jadi ini misalnya misalnya ketika dia dialirkan ke sini ternyata ada di detektor ini ternyata ada banyak ya, ada kelimpahan di massa tertentu ya, atau kelimpahan di R tertentu, itu berarti kalau ada kelimpahan di jari-jari tertentu, maka artinya dia ada massa
yang berbeda gitu ya. Nah, semakin besar atau semakin banyak partikel yang masuk ke detektor ini ya dengan R yang spesifik ini, maka kita bisa tahu kalau ternyata di berkas zat yang kita uji itu lebih banyak yang mengandung atom bermassa 20. Kemudian yang paling banyak kedua adalah yang bernomor massa yang apa namanya atomic mass ini yang apa namanya yang massa atomnya 22 ya. Kalau yang 20 ini yang paling banyak. Ini yang kemudian yang terbanyak kedua adalah yang massa atomnya 22, yang ketiga adalah 21. Sedangkan yang lainnya ini relatif kecil dan lain sebagainya. Nah, ini pengulangan saja bahwa akibat pengaruh medan magnet pada partikel akan menghasilkan apa itu namanya arah pergerakan dari partikel yang melingkar ya seperti itu. The path is visible in this photo because atom of gas ya in the chamber emit light when some of the circulating electron collide with them. Nah, ini ada percobaan, saya nggak tahu ini dari percobaan apa, tapi ini ada sebuah berkas elektron ya, berkas elektron diproyeksikan ke dalam sebuah ruangan, kemudian ruangan tersebut dipengaruhi oleh medan magnet. Nah, medan magnet ini berinteraksi dengan atom dengan kecepatan V, maka menghasilkan ini kan menghasilkan gaya Lorentz ya, menghasilkan gaya Lorentz seperti ini yang arahnya tegak lurus sehingga membentuk gerak melingkar seperti ini. Nah, gerak melingkarnya ini visible dalam foto ini karena di dalam chamber itu ada udara berinteraksi dengan atom ini sehingga muncul cahaya api gitu ya. Makanya tadi kalau nggak salah kemarin ada yang bertanya tentang keselamatan itu, keselamatan perangkat, kenapa bisa ada api itu ya karena ada ini, ada elektron dipercepat berinteraksi dengan udara, makanya muncul cahaya seperti itu. Penerapannya lagi untuk gerak melingkar adalah siklotron ya. Sebuah alat juga, coba the figure in top is a region of a cyclotron in which the particle circulate. Jadi a proton spiral outward in the cyclotron picking up an energy gap are part of an electrical oscillator that alternates the electrical potential difference across the gap. Tapi apa namanya siklotron itu apa ya? Siklotron itu dia digunakan untuk apa atau hanya untuk percobaan aja? Kita coba lihat di sini. Siklotron itu alat apa sih? Cyclotron is a type of particle accelerator invented. Oh, jadi ini cyclotron itu adalah sebuah device untuk mempercepat gerak partikel. Ya. Cyclotron is a type of compact particle accelerator to produce radioactive isotopes that can be used for imaging. Oh, oke. Oke, jadi ini prinsip dasarnya dari ini kenapa kita bisa punya CT scan, kenapa kita bisa punya CAT scan ya, yang kita gunakan di kedokteran sekarang untuk mendeteksi badan, itu dengan cara kita mempercepat elektron ya, mempercepat gerak elektron supaya dia punya energi yang lebih untuk supaya dia bisa mencitrakan badan kita gitu ya, badan kita bisa dicitrakan. Nah, ini ternyata salah satu aplikasinya, dan satu lagi itu adalah sinkrotron. Kalau sinkrotron ini berkaitan dengan apa ya? Kalau sinkrotron itu adalah work by accelerating charge through sequence of magnet till they reach most. Oh, kalau ini a particular type of cyclic particle accelerator descended from cyclotron in which the acceleration particle beam travel around a fixed closed loop path. Jadi ini lebih kepada untuk percobaan partikel yang mungkin kalau di teknik pangan dan bioenergi mungkin nggak terlalu dipakai. Tapi kalau misalnya CAT scan dan lain sebagainya, Anda ingin mengetahui apa itu namanya konsistensi dari sebuah objek menggunakan CAT scan dan lain sebagainya,
maka dia menggunakan ini tadi, menggunakan siklotron itu tadi. Nah, gaya Lorentz selanjutnya ini ada selektor kecepatan. Selektor kecepatan ini sama. Tujuannya itu adalah untuk mengetahui jenis partikel yang masuk ke dalam ini dia dominan bermuatan apa, netral, negatif atau positif. Seperti itu. Ini prinsipnya ya, ini ada gaya Coulomb diseimbangkan dengan gaya magnet sehingga partikel yang bergerak lurus ya atau tidak mengalami gaya jika perbandingan dari medan listrik dan medan magnetnya ini adalah sama dengan nilai kecepatan ya, sama dengan nilai kecepatan. Tapi kalau misalnya ada yang lebih dominan E atau B, maka dia bisa kita ketahui yaitu positif atau negatif. Dan juga berbagai jenis ininya yang lain. Nah, itu tadi adalah gaya saat partikelnya itu tidak terkungkung dalam suatu geometri. Nah, kalau misalnya ini kita muat atau misalnya muatan yang kita tinjau itu berada dalam kawat, ya karena kita sudah belajar arus listrik searah, maka arus yang mengalir dalam kawat ketika dia dipengaruhi oleh medan listrik dari luar juga akan menghasilkan gaya. Ya, yang gayanya itu mirip dengan BQV yang barusan, ya, BQV yang sebelumnya, namun sekarang perumusannya menjadi seperti ini. Jadi F BQV sin theta yang ini, ya, sekarang berubah menjadi ini, ya, menjadi FBIL. Ya, jadi kalau FBIL persamaan ini berkaitan dengan gaya Lorentz, ya, gaya Lorentz yang terjadi pada kawat yang dialiri oleh arus listrik. Karena arus listrik itu sendiri kan sebetulnya adalah partikel yang bergerak, ya, partikel bermuatan yang bergerak, tapi dia di dalam kawat. Makanya si kawat ini bisa tarik menarik dan tolak menolak akibat adanya pengaruh dari B ini dengan aturan tangan kanan yang sama. Kalau yang sebelumnya arah jempolnya ini menunjukkan arah pergerakan V, kalau sekarang menunjukkan arah arus. Telunjuk tetap mengarah pada medan magnet, sedangkan F-nya ini mengarah pada itu gaya atau percepatan yang muncul, ya, gaya atau percepatan yang muncul. Nah, sehingga kalau misalnya kita punya kawat dialiri oleh arus listrik dan dia dipengaruhi oleh magnet tapal kuda seperti ini, maka nanti saat arusnya 0 maka dia biasa saja seperti ini, tapi ketika arusnya ini bergerak dari bawah ke atas, dia gayanya ke sebelah kiri, sedangkan kalau misalnya arusnya ini dari atas ke bawah, maka dia gayanya ke arah kanan. Ya. Nah, ini perumusan yang lebih detail lagi bagaimana BQV berubah menjadi FBI. Nah, ini kita lewat saja. Oh ya, jangan lupa bahwa ada kebergantungan antara ini ya, arah dari B dengan arah dari kawat itu. Kalau tegak lurus oke, kita bisa langsung FBIL. Tapi kalau misalnya dia ada kebergantungan terhadap sudut, ya, artinya dia tidak tegak lurus, dia punya menyudut seperti ini, maka kita harus hitung berapa sudutnya. Oke, nah ini aplikasi pada kawat berarus. Ini ya, ini ada lilitan seperti ini. Kemudian hitung berapa ini. Oh ya, ini kan prinsip yang digunakan pada speaker, ya. Prinsip yang digunakan pada speaker supaya dia bisa menghasilkan itu suara, ya, menghasilkan suara, tapi yaitu tadi untuk frekuensi rendah dan tinggi itu kan dia getarnya beda gitu, ya. Dan juga dentumannya kan juga berbeda. Makanya nanti ketika diminta untuk menghitung ini, determine the magnetic force that act on the coil. Jadi ini kumparan seperti ini, ya. Lilitan kawat nanti menjadi kumparan sehingga dari sini muncul F gitu, ya. Ini nanti muncul F, hitung berapa gaya magnetnya. Kemudian tentukan berapa percepatan dari ininya, percepatan dari getarannya itu. Nah, nanti didapatkan seperti ini. Aplikasi lain ini ya berkaitan dengan ini daya dorong dari sebuah hovercraft, ya.
selain dia itu digerakkan oleh mesin bensin, tapi dia juga ada ininya juga, ada namanya ada percepatan tambahan, ya, percepatan tambahan akibat ini seawater itu dia punya muatan listrik, kemudian dipengaruhi oleh medan listrik, tapi dia muncul medan magnet, kemudian dia muncul F seperti itu. Nah, kemudian ini ada konsep juga tentang momen gaya, ya, momen gaya ini menjadi apa itu namanya prinsip dasar dari dinamo, ya. Bila suatu kumparan yang dialiri arus listrik berada dalam ruang bermedan magnet, maka kumparan tersebut dapat mengalami momen gaya. Jadi ini kalau kawatnya dibuat melingkar seperti ini, kalau tadi kan lurus ya, kalau dibuat lurus-lurus saja seperti ini, maka akan ada gaya kanan ke bawah, ada gaya kanan ke kiri. Tapi kalau misalnya dibuat melingkar seperti ini, ya, dibuat melingkar seperti ini, maka dia punya kemampuan untuk menghasilkan torsi, ya, kemampuan untuk bisa menghasilkan torsi karena ini adalah sumbu putarnya, ini gayanya, dan ada jarak antara sumbu putar dengan F, sehingga nanti bisa dihasilkan torsi yang bergantung kepada jumlah lilitan kawat, bergantung kepada arus, bergantung kepada luas permukaan yang dibentuk oleh lilitan kawat tersebut, dan juga nilai medan magnet yang mempengaruhinya. Dengan sinusnya ini adalah sinus yang dibentuk oleh apa ini namanya, oleh permukaan A ini, ya, permukaan A dengan permukaan dengan arah B, sehingga nanti kita dapatkan momen gayanya, ya, seperti ini, torsinya dengan nilai N IA ini disebut sebagai magnetic moment. Nah, NIA, ya, tadi disebutkan seperti ini, dapat dinyatakan menggunakan besaran baru, yaitu sebagai sebuah momen magnet mu, dengan N adalah vektor normal permukaan, seperti itu. Nah, tapi ini silakan dipelajari secara mandiri karena sesungguhnya dari sini, ya, dari FBIL itu, dari gaya yang dihasilkan pada kawat itu, nanti kita akan masuk ke sini, akan masuk ke, oh ini ada contoh-contohnya juga, silakan nanti dipelajari secara mandiri. Nah, ini yang terakhir, hukum filsafat. Nanti pekan depan kita juga akan mengulas ini, tenang saja, karena waktunya sudah cukup mepet, maka untuk hukum filsafat silakan Anda pelajari. Tapi tadi ilustrasinya, ya, tapi sayangnya tadi ilustrasinya belum saya jelaskan, ya. Jadi intinya itu adalah kalau misalnya muatan bergerak itu dia bisa menghasilkan medan. Waktu tadi saya berbicara tentang bagaimana medan magnet di bumi itu berasal, itu apa namanya, saya menyinggung tentang bagaimana cairan mantel, ya, cairan mantel bukan di inti bumi. Jadi kalau di bumi itu ada apa itu namanya, ada inti bumi, ada mantel, dan ada kerak. Kita tinggal di atas kerak bumi, ya. Jadi tanah, batuan yang ada di bawah kita itu bagian dari kerak bumi. Di bawahnya lagi itu ada mantel. Mantel itu kalau kalau divisualkan di gunung berapi itu jadi magma yang keluar, gitu ya, lava, dan itu jadi di bawah kerak itu ada mantelnya itu sifatnya cair, gitu ya. Nah, karena dia bersifat cair, ketika bumi berotasi maka dia juga muter, kan, maka dia menghasilkan, dan partikel yang menyusun mantel itu sendiri dia itu dari silika dan juga dari besi, ya, dari besi dan juga silika dan logam-logam yang lain, sehingga pada saat bumi berotasi dia juga muter, gitu ya, bergerak, melingkar, makanya dia menghasilkan seperti arus, ya. Nah, arus itu sendiri nanti menghasilkan medan magnet. Nah, itulah yang ditunjukkan kalau secara perangkat listrik itu sama ini Ørsted, ya. Jadi oleh Hans Christian Ørsted ditunjukkan bahwa keberadaan arus listrik menimbulkan medan magnet. Nah, di bumi itu kenapa ada medan magnet? Ya karena itu ada mantel yang bergerak itu. Nah, kemudian karena Ørsted itu adalah eksperimentalis, dia tidak merumuskan. Rumusnya itu diberikan, ya, diformulasikan oleh
Biot, oleh Sava, kemudian oleh Ampère-nya tiga-tiganya orang Prancis kebetulan. Ya, jadi ini Coulomb ya. Ini menariknya adalah Coulomb, Biot, Sava dan juga Ampère ini tiga orang Prancis yang berbeda tapi punya interest di bidang elektromagnetik. Nah, ini nanti perumusan Biot-Savartnya adalah kalau ada kita punya arus listrik, maka di satu titik di luar kawat tersebut itu akan muncul medan magnet ya. Akan muncul medan magnet, nanti perumusannya seperti ini. Nah, nanti kita akan belajar aturan tangan tekanan yang kedua, di mana arah jempol ya mengarah kepada arah dari arus ya. Jempol ini mengarah kepada arusnya, sedangkan ini adalah kelima jari ini adalah yang melingkar. Jadi kalau misal adalah medan magnet yang melingkarinya. Jadi kalau ini misalnya kawat gitu ya, kawat arah arusnya ini misalnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, nah ini arah jempolnya seperti ini, nah maka arah dari medan magnetnya itu melingkupi dia, melingkari dia seperti itu. Nah, itu saja dulu untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya ini agak sedikit overtime dari seharusnya. Nanti hari Senin kita akan lanjutkan dengan hukum Biot-Savart dan juga dilanjutkan dengan hukum Ampère yang merupakan teknik perhitungan yang lebih sederhana daripada hukum Biot-Savart ya. Jadi teknik perhitungan medan listrik menggunakan prinsip Biot-Savart itu yang umumnya ya seperti hukum Coulomb, tapi yang lebih mudahnya itu adalah hukum Ampère ya, yang identik dengan hukum Gauss pada kelistrikan yang ditujukan untuk supaya menghitungnya lebih mudah seperti itu. Oke, saya cukupkan kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini saya stop share dulu dan saya stop recordingnya.